Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Laili Puji Lestari, mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai Forum 1 Mata Kuliah Auditing 1. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda ketahui mengenai profesi akuntansi di dunia dan bagaimana profesi akuntansi di Indonesia? Akuntansi sejalan dengan jenis jasa yang diminta oleh masyarakat yang makin lama makin kompleks. Sementara jenis jasa yang diminta sangat dipengaruhi oleh perkembangan dunia usaha. Dengan kata lain, perkembangan akuntansi sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Untuk mengetahui laba atau rugi, pedagang-pedagang dari Genoa pada pertengahan abad ke-14 cukup menghitung harta yang ada pada akhir suatu pelayaran dengan membandingkannya dengan harta yang dibawa waktu awal pelayaran. Jadi perhitungannya, laba rugi hanya dibuat pada akhir suatu pelayaran. Kemudian, pada akhir abad ke-15 atau tepatnya pada tahun 1494, keluar buku pertama yang berbicara mengenai akuntansi. Buku itu berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita yang dikarang oleh Lucas Pacioli. Buku tersebut merupakan tonggak sejarah dalam bidang akuntansi. Di dalam memuat cara-cara pembukuan yang sampai kini masih banyak dianut. Peran Romawi sebagai gelanggang peraturan politik dunia surut pada akhir abad ke-15, ditambah dengan penemuan belahan dunia dan jalur perdagangan baru. Pusat perdagangan berpindah ke Spanyol dan Portugal, kemudian ke Belanda. Seiring dengan perpindahan pusat perdagangan tersebut, sistem akuntansi Romawi yang telah dikembangkan sebelumnya juga ikut berpindah ke negara-negara yang telah disebutkan di atas. Kemajuan mencolok dalam bidang akuntansi sejak perpindahan tersebut adalah mulai dari dibuatnya perhitungan laba rugi tahunan. Hal ini kemudian mendorong dikembangkannya penyusunan neraca pada setiap saat setelah jangka waktu tertentu pada tahun 1673. Perancis mengharuskan kepada setiap perusahaan di negaranya untuk membuat neraca perdagangan, paling tidak sekali dalam setahun. Selanjutnya, pada abad ke-19 ditandai dengan kejadian-kejadian ekonomi yang penting, yang akibatnya juga terasa di bidang akuntansi. Dalam abad ini, revolusi industri berkecamuk di daratan Eropa. Dampak langsung di perubahan teknologi industri tersebut adalah berkembangnya bidang akuntansi biaya dan munculnya konsep penyusutan. Di abad ke-20, berkembang besar terjadi pada tahun 1930. Pada saat itu, untuk pertama kalinya diadakan pembahasan antara New York Stock Exchange dengan American Institute of Certificate Public Accountant guna menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diikuti oleh perusahaan yang saham-sahamnya terdaftar di bursa. Sebelumnya pada tahun 1925, Inggris telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur sistem pelaporan keuangan. Sejak saat itu, perkembangan banyak berkisar pada perkembangan praktik-praktik akuntansi, termasuk digunakannya komputer setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian, untuk perkembangan profesi akuntansi di Indonesia, yaitu profesi akuntansi di Indonesia menurut International Federation of Accountants dalam Regar 2003, yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri keuangan dagang, dan akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua adalah, apa yang dimaksud dengan jasa asuransi dan jasa non-asuransi? Jasa asuransi adalah profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa asuransi ini lebih dikenal dengan jasa audit. Kemudian jasa non-asuransi. Jasa non-asuransi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis-jenis jasa non-asuransi yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan konsultasi. Selanjutnya yaitu, apa peranan IAI dan IAPI dalam penerbitan laporan keuangan? IAI melaksanakan beragam kegiatan, diantaranya pendaftaran pelayanan keanggotaan. Selanjutnya, pengembangan dan penyusunan standar akuntansi keuangan.
pengembangan dan penegakan kode etik akuntan, pemberian konsultasi untuk pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Menjadi pusat pengetahuan dan pengembangan akuntansi, menjaga dan meningkatkan kompetensi akuntan melalui kegiatan pendidik dan pelatihan, melaksanakan sertifikasi di bidang akuntansi sebagai tolak ukur standar kualitas, keprofesionalan, serta menjaga kepercayaan pemakai dan jasa masyarakat luas atau hasil kerja profesi akuntan yang tergabung dalam IAI. Kemudian, peranan IAPI adalah memberikan sosialisasi pendidikan, pelatihan tentang peraturan-peraturan yang baru dan peraturan pendukungnya tentang pengadaan barang dan jasa sepemerintah di setiap instansi pemerintah melalui seminar dan workshop dan lain-lain. Melakukan sosialisasi pendidikan, pelatihan maupun pendampingan kepada anggota IAPI, PPK, atau pejabat pengadaan di instansi pemerintah dan penyedia barang atau jasa tentang e-procurement yang mulai diberlakukan pada tahun 2012. Melakukan pendampingan advokasi terhadap anggota IAPI maupun instansi pemerintah. IAPI diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dan kemudian, yang paling utama, IAPI harus berperan aktif mendorong pengadaan yang bersih dari KKN. Para anggotanya diharapkan memberikan contoh yang baik, benar, dan profesional dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selanjutnya yaitu jelaskan manajemen resiko dan penerapannya pada bisnis. Manajemen resiko merupakan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan untuk meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan, mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian atau bisnis organisasi. Manajemen resiko ini berfungsi untuk mengawal pencapaian tujuan tanpa harus menanggung kerugian yang tidak diinginkan. Yang terakhir adalah bagaimana penerapan manajemen resiko pada auditing. Penerapan manajemen risiko pada auditing berkaitan dalam hal untuk memberikan kepastian bahwa kegiatan manajemen risiko telah berjalan dengan efektif dalam memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran organisasi. Ada dua cara penting untuk menjalankan tugasnya, yaitu 1. Memastikan bahwa risiko utama dari bisnis telah ditangani dengan baik. Ada dua cara penting untuk menjalankan tugasnya, yaitu dengan pertama, memastikan bahwa risiko utama telah ditangani dengan baik. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko dan pengendalian internal telah berjalan dengan efektif. Demikian pembahasan forum 1 mata kuliah auditing 1 dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.